Sobat IMS, kali ini kami sedang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Semarang dan akan menuju Banaran. Yes. Dalam rangka Road to IMS 2023. Nah, ini nama perjalanannya adalah Year End Trip. Kita sekarang sedang berada di dalam kabin Chery Tiggo Pro Premium, sebuah SUV yang mewah, nyaman, dan bertenaga. Dia pakai mesin 2000 turbo. Dan di dalam kabinnya ini ada air filter yang membuat suasana semakin romantis, udara sehat, ya nggak bikin ngantuk, ya kan. Lalu ada yang namanya sunroof, ya kan. Itu bisa membuat suasana semakin romantis juga ya. Jadi lebih terang juga kalau ya, kalau vlog saya dalam sini kan. Ya, jadi kalau ada sunroof itu jadi kelihatannya lebih lega, dan ketika di malam hari kita bisa melihat bulan purnama, bintang ke bintang, bercerita sama anak-anak, keluarga. Perjalanan cuaca sangat bagus. Nah, nanti kita di Banaran akan mengunjungi IMS Motobike Year End Riding yang melibatkan banyak komunitas motor di sana dan juga motor-motor listrik, motor-motor eksotis ada di sana. Gimana rasanya Om Acim? Wah, ini enak banget sih, berasa banget luxury-nya. Tenaganya enak banget, turbo juga kalau digas sedikit langsung tuh hentakannya berasa banget, langsung kenceng. Lalu tadi udah nyobain cruise control belum? Udah, itu ngebantu banget sih Om. Kalau misalnya lagi emang kita lagi capek kan nggak perlu pegang setir, jadi nggak perlu dipantau. Nggak perlu. Setir tetap dipegang. Oh, dipegang tetap ya? Iya. Pokoknya kita lebih nyaman lepas gas. Terus juga bisa menghemat konsumsi bahan bakar. Betul. Dengan pakai cruise control. Nah, tapi dia bukan cruise control biasa karena dia pakai ACC, adaptive cruise control. Dia bisa menyesuaikan dengan kendaraan yang ada di depan. Jadi nggak bakal nabrak. Iya, ini ada pilihan ya. Dia bisa milih jaraknya juga. Nah, bisa merah, kuning, sama biru, hijau juga. Kalau merah berarti kita nggak boleh tuh ya kan. Hati terlalu dekat. Nah. Dengan mobil yang ada di depan kita. Yes. Mobil pendatang baru yang memberikan kenyamanan, kemewahan, dan performanya dahsyat. Sudah official dijual di Indonesia. Pertama kali muncul malah justru di Indonesia International Motor Show 2022. Yes. Jadi harga Chery Tiggo 8 Pro Premium itu cuma 548 jutaan saja. Dengan paket yang lengkap, ada ADAS, ada sunroof, panoramic sunroof, ada adaptive cruise control, mesinnya 2000 turbo. Keren dah pokoknya. Kalau naik ini bisa ganteng lah pokoknya. Ganteng maksimal, bos. Ganteng maksimal. Pakai Chery Tiggo 8 Pro ganteng maksimal. Yang lebih keren lagi nih Om Acim, kalau lu beli nanti, itu garansinya 6 tahun. Lama banget, 6 tahun. Atau 150.000 kilometer. Mana yang tercapai lebih dulu, ya kan? Nah, lalu selama menggunakan ini 4 tahun, perawatannya gratis, bos. 4 tahun gratis. Makin irit banget betul ya? Iya, atau 60.000 kilometer masih gratis. Iya. Dari awal beli sampai perawatan itu udah terjamin banget, berarti emang oke banget mobil. Kalau tadi ngomong mesin, mesinnya sendiri digaransi 10 tahun. 10 tahun. Sampai anak SD masih bisa deh ya. 10 tahun. Mau nikah lagi juga nggak apa-apa. Iya, mau nikah lagi nggak apa, mau nambah gitu kan. Mesinnya 10 tahun ya? 10 tahun mesinnya, Om. Biasanya orang 5 tahun aja udah. Biasanya orang kan pakai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, ini digaransi sampai 10 tahun untuk mesin. Jadi orang jadi udah secure di depan lah ya. Secure banget. Nggak perlu takut untuk memiliki Chery semua produk, Pak. Jadi bukan cuma Chery Tiggo 8 Pro aja. Jadi Chery Tiggo 7 Pro juga begitu. Nah, ini SUV 7-seater yang mengumbar kemewahan, kenyamanan, fitur-fitur canggih terkini.
ada Android Auto sama Oh, iya. Apple CarPlay, jadi bisa terkoneksi dengan handphone kita ya kan. Jadi kalau orang bisnismen juga mau telepon-telepon di mobil masih dibantu juga ya. Bisa ada voice command juga ya kan. Heeh. Tadi kan kita udah ngomong mengenai garansi ya sampai 10 tahun untuk mesin, 6 tahun juga untuk yang umum, garansi Yes. umum mobilnya. Di tahun perdana ini Chery itu punya 20 outlet, Pak. Lumayan banyak ya. Ya, ada lumayan banyak, dan tahun depan mereka akan punya 70 outlet. Nah, yang lebih keren lagi adalah sebagai pendatang baru, mereka berkomitmen untuk serius di Indonesia dengan mendirikan pabrik. Oh. Pabriknya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan domestik Indonesia aja katanya, tapi Apa lagi untuk tuh? luar negeri juga. Jadi untuk ekspor. Ekspor juga. Iya, Buat untuk ekonomi ekspor. Indonesia juga berarti naikin banget ya. Iya, jadi membantu pemasukan negara, Aha. ya kan, dengan kehadiran Chery di Indonesia. Sebagai Mantap. pendatang baru, yang gua pikir sih bukan untuk hit and run gitu, Om Rudi. Yes. Pabrik ada, sudah sedang dibangun nih, bahkan nih lokasinya di mana sih? Saya duga ada di daerah Cikarang. Ada di Cikarang. Cikarang. Iya, karena di Cikarang itu sekarang mereka punya gudang spare part, Om. Oh, dekat jadinya. Ya, mungkin juga nanti akan bukan mungkin. Jadi mereka juga berkomitmen untuk bikin beberapa gudang spare part. Jadi sebagai pendatang baru, sebagai pemain baru, biasanya orang-orang itu akan underestimate. Serabu lah jadinya ya. Iya, ragu nih gimana nih pelayanan purna jualnya, ketersediaan on the deal segala macam. Itu yang dicoba, dijawab oleh Chery dengan adanya gudang-gudang spare part, lalu juga meresmikan beberapa dealer di tahun depan secara agresif. 70. 70. Itu walaupun baru tapi kita nggak bakal kayak inden gitu-gitu menggunakan lagi lah ya kalau ada gudang mah ya. Nggak perlu kayaknya. Nggak perlu inden ya, langsung ada spare part gue. Spare part laka tuh kayaknya udah nggak bakal ada di Chery. New Chery lah. All new Chery. Oh, All new nggak Chery. bisa lagi Ya. dipersepsikan yang lama ya. Iya, nggak bisa. This is new. Kemarin ngobrol tuh sama teman-teman Chery juga. Ternyata di China-nya tuh nomor 3 besar lah. 3 besar. Chery 3 besar di Cina ya. Secara holdingnya dia ini ternyata giant ya. Besar Oke. banget ternyata Pak. Dan mereka juga punya beberapa fasilitas R&D di Amerika, di Eropa mereka punya, Pak. Jadi bukan di Cina aja, mereka juga punya di Eropa sama di Amerika, sama di Eropa dan Amerika. Dan terkoneksi lah ya dengan brand-brand global Eropa itu, makanya quality produknya Udah jauh, udah jauh. udah jauh, udah jauh dengan Chery yang tahun 2000-an ketika masuk di Indonesia. We are happy lah kalau sampai komitmennya sampai manufacture ya. Iya. Mungkin ya. Orang pasti panjang lah di Indonesia. Tadi yang 10 tahun resale value menarik tuh ya. Artinya sih kalau menurut saya dengan garansi mesin 10 tahun lalu garansi umum 6 tahun itu sih saya yakin bisa membuat resale value mobil Chery itu lebih bagus, terjaga, ya kan? Gitu. Nah, pabrik tadi itu selain untuk ASEAN juga rencananya juga akan diekspor keluar Oke. ASEAN. Jadi basis produksi, jadi hub, Indonesia jadi hub. Untuk lokal jadinya. Iya, Dan dunia. iya, betul. Kita tahun depan udah gaspol lah ya, udah 70 tadi Gaspol Pedro ya. 70 mereka akan punya dealer. Oke. Padahal baru di IMS kita tahun ini baru April kemarin ya. Iya. Udah. Tahun ini tahun perdananya dia muncul di Indonesia di IMS. Sudah punya 20 dealer. Nah, tahun depan tuh kalau ngomong IMS nih mereka ada surprise lagi sebetulnya Pak Indra. Apa tuh, Pak? Mas saya belum bisa bilang nih. Waduh. Belum bisa bilang. Nanti kita hormatin dari Chery-nya lah yang Oke. sampaikan ya. Oke. Apa Kita tunggu. areanya di mana, apa yang bakal dibawa. Tapi kisi-kisinya Saya sih yakin itu mobil listrik, Pak. bakal jadi trending mestinya ya. Ya. Mobil listrik kayaknya. Listrik ya? ini. Iya, Nah, kayaknya kita sih lebih tahu kayaknya. lah. Kayaknya. Di globalnya kan emang ada yang cakep ya. Ada, betul. Listriknya. Betul. Wah, kalau ini buat anak muda mah cocok juga, Mas. Ekspresinya nih.
Ganteng ya? pasti orang ini juga. Ganteng ya. Cewek-cewek juga pasti mau. Cewek. Tapi mau sama lu nggak? Mobilnya Itu dia. mau, ya kan? Itu dia. Jangan kalau pengen sama mobilnya pas lagi lu ngapel sih, cewek lu duduk di belakang. Jadi kayak naik taksi ya. Aduh. Buat anak muda kalau misalnya mau yang suka denger musik kan ganti-ganti musik tinggal ngomong Nah, doang. coba deh voice comment-nya deh. Oh, coba ya. Coba. Hai Cherry ya kalau nggak salah ya. Musik dong, coba. Ya, kita gedein dulu volumenya. WhatsApp. Nggak perlu high chat lagi, tinggal diklik di sini langsung keluar WhatsApp. Tinggal bilang play music. Hai Cherry, WhatsApp. turn on radio. It's on. Oh, canggih banget Canggih. sih. Hai Cherry, I'm listening. increase the volume. Oh, naik ya. Naik dia volume suara radionya ya. Dia koneksi ke ini juga, AC juga kan? Oke, kita coba ya. Coba ya. Kita coba. Hai Cherry, WhatsApp. turn off the AC. Alright. Oh, masih bisa loh dia. Panas. Juga indikatornya lengkap banget nih, semua kelihatan di sini. Sampai ban juga. Tekanan ada. ban. Tekanan ban. Tekanan angin ban ya. Langsung bisa tahu kok dia ngempes, langsung kelihatan. Dia akan ngasih tahu ban mana yang kurang angin. Part-partnya tuh langsung kelihatan semuanya. Suhunya juga ada, suhu. Oh, ya. Suhu ban ya. Suhu setiap ban ya. Yes, betul. Halo Sobat YMS, kita lagi road to YMS nih untuk year end trip ke Banaran. Jadi kita lagi naik mobil dari MG 5 EV. Jadi gimana Mas? Ini salah satu mobil listrik ya, kendaraan ramah lingkungan. Ya. Salah satu line up yang ditawarkan oleh MG Morris Garage di Indonesia. Ini bisa dibilang EV yang sangat berbeda dibanding dengan brand-brand lain karena modelnya tuh station wagon. Yes. Buat mobil keluarga tuh enak banget. Jadi ini kita sedang berada di jalan tol MBZ. Buat keluarga tadi enak banget Mas katanya. Enak. Kenalin dong, kita kan keluarga. Oh, iya. Ada keluarga di belakang nih. Kenalin Ada boleh? keluarga di belakang, ada adik yang paling kecil, ada Nabila, di sisi kirinya ada Karebeka, Yes. dan di sebelah saya navigatornya ada Tika, Halo. nggak pakai pengabean, Kamu masih kecil. Tika aja. Tika aja. Mengenai kendaraan ini baru pertama kali. Memang ini kalau dilihat dari video-video yang ada di YouTube ya, ini belum pernah ada nih ya, reviewer Indonesia yang udah tes jalan pakai MG 5 EV nih. Jadi kita beruntung, kita bisa ngerasain langsung jalan jauh ke Banaran. Thank you MJ. Thank you Morris Garage Dan Indonesia. Yang pertama langsung gue review aja dari sisi pengendara. Ini secara visibilitas oke banget. Karakternya tuh kayak gue ngerasain bawa mobil sedan. Jadi posisinya kayak rendah ya, maklum ini station wagon. Posisinya agak rendah, tempat duduknya juga sama. Cuman ini konturnya enak banget. Bisa disetel tapi belum elektronik, masih manual, masih konvensional untuk reclining sama jok bawahnya. Secara manual. Dan di bagian setir ini terdapat beberapa tombol, salah satu tombol volume untuk pengaturan audio. Sebelah kanannya tuh ada voice command ya, kita nyebutnya apa ya? Perintah suara. Yes. Terus beberapa tombol untuk pengaturan di MID, multi information display. Dan Eropa Binggits ya Pak, Eropa Binggits. Eropa banget. Dan di panel instrumennya ini dia tuh masih mengkombinasikan panel meter digital dan analog. Untuk analognya di sini ada petunjuk kecepatan Di sebelah di kiri. sebelah kirinya, di sebelah kanannya itu ada indikator mengenai si penggunaan baterai. Yes. Cuman indikator untuk baterainya sendiri
Itu ada di sisi kiri di bagian layar digitalnya. Ini berwarna hijau. Terus di tengahnya itu ada petunjuk kecepatan secara digital. Sebelah kanannya tuh voltmeter. Oke. Pak, gue mau respect Pak sama Coba. MG. Apa tuh? Kalau mobil EV Yap. Ya. yang pakai sunroof kayak baru ini. Yang pakai sunroof, oh iya, ini salah satu kelebihan juga yang ditawarkan sama ke pilot. MG. Ada sunroofnya di sini. Di ngebukanya secara manual dulu untuk Yes. panoramiknya, untuk buka sunroofnya Yes. sudah Terus kita elektronik. Ada jadi buttonnya di kayaknya sini. Agak ambiar ya. Iya. Di open. Cuman Udah mantep banget. salah satu fungsi adanya sunroof ini, kabin tuh terasa lega, ya lebih terang ya, karena lebih terang, matahari langsung, sinar cahaya langsung masuk. Yes. Dan untuk di baris kedua gimana, Kak Rebecca? Kalau kita sih ngerasain ini kita lagi di tol MBZ? Tol MBZ ya, dimana kalau kita ya bawa mobil jadi penumpang itu dapat banget tuh bumpy-bumpy-nya tuh. Cuman untuk kelas EV ini sangat-sangat comfortable, Nyaman ya. nyaman banget. Space buat belakangnya juga lumayan gede Ya, Kak. space bagasinya itu hampir 500 liter, sekitar 470 sekian liter. Iya, Jadi bisa koper ukuran 24 in bisa masuk 2. bisa. Oke, dan di bagian dashboard baik lagi di sini panel-panel bagian dashboardnya ini masih ada plastik keras, cuman bagian soft touch-nya tuh ada di bagian dekat handle pembuka pintu, sama di handrest, sama di bagian tengah juga handrest ini soft touch. Terus sedikit soft touch ada di bagian penumpang depan. Passenger seat depan. Terus untuk ruang-ruang penyimpanan ada apa aja Tika di Ada tempat buat naruh botol di Ya, ada sebelah cup holder. bawah ya. Terus ada buat naruh handphone atau bisa. apapun di Yap. handle tangan kiri dekat pintu. ya. Lalu Oh, di sini ya, di tengah ada cup holder ya. ada cup holder juga. Ada 2 charging spot. Ada 3 juga Yang ini pakai yang konektor. ya Satu ini untuk USB USB, sama satu lagi yang tengah tuh buat mengkoneksikan Ke layar. layar entertainment ini. ya. Dan di sini sudah di layar entertainment ini sudah enak ya, kita bisa nyetel tadi Spotify, Iya. terus beberapa ada pengaturan map, sama tentang pengaturan audio yang ada di mobil ini. Oke, seperti itu. Lebih lengkapnya lagi kita lihat aja perjalanan jauh kita menuju Banaran. Iya, see you di Banaran. Bye. Oke, sobat IMS, sekarang saya berada di salah satu SPKLU di kilometer 207 dan sudah waktunya melakukan pengecasan terhadap mobil Moritz Garage 5 EV ini. Nah, sekarang gue ada di depan SPKLU, saatnya untuk pengecasan. Dan tadi caranya melalui download aplikasi MyLink lewat salah satu provider di Indonesia. Kita bayar karena ini kapasitas baterainya 50,3 kWh dan gue udah isi tadi sekitar, kalau dirupiahin, dikonversi ke rupiah tuh sekitar 130-an ya? 133. Dari ini tinggal 6%. Nanti kita tunggu mungkin sekitar 1 jam untuk pengecasannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita hari ini akan berangkat ke mana kan, Mas? Ke Banaran ya? Iya, Kampung Kopi Banaran. Kampung Kopi Banaran. Kita ikut dalam acara Road to IMS 2023 Year End Trip bersama teman-teman APM Mobil. Kebetulan kita di mobil R3 ini sama Saya dengan Sebastian. Sebastian, Halo,
Adi, satu lagi Halo, Agus. Agus. Saya Arif dari naikmotor.com. Kemudian agak kaku juga nih, biasa naik motor tapi sekarang naik mobil. Itu bedanya Om ya. Ya seru aja nih. Kalau naik motor kan, kalau hujan nggak kepanasan. Iya. Nah, kalau panas nggak kehujanan juga nih. Kalau di mobil kan nggak tahu nih rasanya kayak apa. Nice. Fiturnya juga baru nih. Soalnya ini Suzuki Ertiga Hybrid. Kayaknya baru launchingnya belum lama deh. Baru tahun 2022 ini. Jadi kita juga sambil belajar nih bagaimana apa saja fitur yang di mobil ini. Nah, kita sudah di tol apa nih namanya? MBZ. Nah, tadi dari perjalanan dari kantor Diandra ke sini sambil ngerasain kalau suspensi ya enak juga sih, karena masih belum menemukan jalan yang bergelombang ya, tolnya bagus. Nah, kalau dari handling gimana, Bas? Kalau secara handling sih so far tadi memang ada sempat belokan, tapi memang belum terlalu perlu manuver yang tinggi, tapi ini cukup enak secara handlingnya Om. Ya. Kemudian kalau dari sisi penyetir sih lumayan nyaman karena ada kemudahan juga, banyak tombol-tombol yang membantu pengemudi, kayak cruise control, pengaturan volume, angkat telepon. Ya itu cukup membantu lah untuk pengendara. Iya, ngeliatin itu apa namanya MID ya. MID-nya lucu banget, bisa keluar gambar gitu kan. Kalau lagi jalan gini nggak bisa keluar ininya ya. Iya. Fitur-fitur mode-modenya ya. Iya, karena nanti kita mungkin pas istirahat nanti kita coba-coba ambil liatin ada apa aja di dalamnya. Makanya cuma kelihatan gambar baterai lagi isi gitu. Jadi, nah soal hybridnya ya. Jadi hybridnya itu emang nggak full hybrid ini kan, disebutnya apa ya, teknologinya apa ya tadi sebutnya ya, smart hybrid. Udah smart hybrid tapi nggak terlalu, ya bukan full hybrid. full hybrid ya. Iya. Jadi bekerjanya cuman pas dia ketika deselerasi ya. Iya, Jadi, akselerasi. deselerasi begitu direm, begitu ada pengereman dia ngisi baterainya gitu kan, Ya, listriknya itu. betul. Apa yang dirasain apa tuh Bas ininya ketika nyobain akselerasinya gitu Ya, di mobil ini? kalau dari saya sendiri sih pas ketika nyoba memang akselerasinya ketika memang jalan di akselerasi yang sedang ya, mungkin nggak terlalu cepat, itu kerasa tuh dibantu sama baterainya itu untuk kecepatannya. Tapi memang ketika memang sedang kecepatan yang tinggi, Ya. yang penggeraknya itu memang full dari engine-nya, bukan dari baterai. Jadi memang fitur ini memang membantu akan support dari baterai ketika kecepatannya itu sedang. Jadi sebenarnya membantunya ketika macet doang ya? Iya, Ya, betul. ketika jalan di kota ya. Cocok dalam kota nih berarti ini. Kalau buat di luar kota kayak jalanan di tol ini, ya kita pakainya mesin biasa aja kan, gitu Iya. kan? Nggak, ya mungkin ada sekali mungkin ada pengaruhnya nggak sih Bas? Maksudnya lagi kencang gitu, tiba-tiba ngerem mendadak gitu. Kalau ketika rem itu memang kalau dari secara fiturnya sih memang ketika kita rem atau melepas gas itu ternyata memang itu mengisi ya. mengisi baterainya. Ini udah full terus ya sepanjang jalan tol ya. Jadi memang tadi pas kita berangkat itu posisinya tuh dua bar ya? baterai dan tadi baru perjalanan baru mungkin sekitar 20 km itu sudah full nih sekarang nih baterainya nih. Mungkin dari Adi nih bisa jelasin dikit nih kalau dari fitur di penumpang Penumpang di gimana bagian penumpang di belakang? Penumpang dari tadi oke sih ya, maksudnya nyaman. Tidur nyenyak nih. Oh belum. Nanti kilometer 100-an ya. Kalau dari penumpang nyaman sih dari tadi, mungkin karena yang dibilang Om barusan belum ada jalan yang bergelombang ya. Jadi so far masih oke lah. Kalau posisi duduk gimana? Legroom, Posisi duduk lega nggak di belakang, apa sempit itu? untuk space-nya oke lah Om, lega, nyaman. dari tinggi juga pas ya, Pak. Iya. Masih ada Tinggi berapa kok? space. Tinggi berapa? Saya Ya. 170 Om. Oh. Ini cocok nih. 175. Masih ada space banyak ya di atasnya ya. Nyaman. Ya berarti memang cocok untuk mobil keluarga ya. Ya benar. Iya. Mobil untuk pergi bareng rame-rame ini R3 cocok lah pokoknya. Ini juga tadi liatin apa? Ada AC di tengah konsol ini ya? Oh iya, ada fitur juga nih. Mungkin kalau misalkan anak-anak Nanti muda sekarang liatin ya kalau ini yang kelihatan Iya, tuh ini. jadi emang fiturnya itu kalau misalkan kita naruh minuman, Iya. botol,
Bawa tumbler, Jadi buat tumbler juga jadi bisa betul, dingin terus ya. membantu untuk dingin karena ada AC-nya di bawah nih. Buat apa ya AC-nya gitu ya? Mungkin- Hambur-hamburin AC doang kan, bensin doang kan. Mungkin biar anak-anak muda Om sering beli Iya. kopi kan, Iya. beli es kopi susu, Iya, iya. naro jadi tetap dingin Om, nggak gampang panas. Nah tadi kita udah lewatin jalannya udah mulai variasi ya tadi ya, variatif ya, dari Cipali terus ke sekarang di Palikanci lebih mulus. Kalau Palikanci tadi Cipali lebih ada goyang-goyangannya, ada lubang-lubangnya ya lah ya, Lubang gelombang-gelombang. gelombang-gelombang ya. Gimana tuh tadi itunya Bas di Cipali Ya, tadi? Kalau tadi sih experience-nya ketika di Cipali sih memang jalannya tadi memang banyak yang masih dalam perbaikan, bolong-bolong, banyak gelombang. Tapi memang untungnya nih ya Suzuki AR3 ini secara apa namanya? Apa istilahnya tuh kalau ini? Stabil. Nah, iya kalau Stabil, ketika ya? ketemu ini cukup stabil ininya. Stabil. Ketika ketemu gelombang atau ketemu apa namanya lubang-lubang kecil masih enak ininya. Dan ketika emang udah lurusan nih kayak misalkan di Palikanci nih, ternyata apa namanya performa untuk tarikan itu ternyata enak banget Om. Begitu ya. Iya, jadi memang secara tarikan ini tenaganya ini kuat banget nih Om R3 nih Om. Jadi bolehlah bersaing dengan tipe-tipe yang lain lah Om. Ya ini masuknya kelasnya low MPP ya. Iya. Low MPP betul. di kelas ini, tapi harganya juga nggak terlalu mahal banget sih ya. Oh iya, masih Cuman masuk. 200 sampai 300 jutaan lah kalau nggak salah ya. Oh, masih ini. masuk banget ya dengan Masih teknologi masuk. apa dengan Iya. teknologi hybrid ini Om ya. Iya, ngeliatnya tuh kemarin dari fiturnya itu yang bisa disebutin nggak Bas tuh? Tadi kan tadinya harus berhenti dulu, ternyata nggak bisa bisa ya? Iya, Langsung ternyata bisa lihat ya? kalau dengan tombol yang ada di layar yang di depan setir ini nih, kalau misalkan itu memang ada pilihan-pilihan banyak tuh, baik dari apa namanya melihat fuel economy average-nya. Ya, jadi bisa kelihatan ini ya apa namanya konsumsi BBM-nya berapa ya? Konsumsi BBM-nya berapa per liternya. Kalau sampai saat ini sih kita cukup ini ya normal lah Om di angka 11 km Om per liter Om. 11 liter sorry per kilometer. 11 liter ya 11 liter per kilometer Om. Jadi sebenarnya ya tadi kalau ngomongin ini kan masuknya dipasangin teknologi hybridnya masuknya mild hybrid ya, jadi Iya. nggak terlalu strong gitu. Iya betul. Dan betul. hanya fungsinya mungkin hanya di awal aja kan. Iya ketika Jadi emang fungsinya sebenarnya lebih banyak ke stop and go ya, mobil Iya, betul. di perkotaan. Kalau betul. untuk luar kota sebenarnya mungkin sama aja kali ya Mas ya. Betul banget Om. Dengan versi biasa gitu. Tapi mungkin salah satu yang fitur yang tadi juga kita belum sebutin ada namanya fitur ini Om, idle stop Om. Apa tuh? Jadi kalau misalkan kita berhenti dalam misalkan posisi macet nih kayak Ya. tadi kita pas turun MBC tuh macet tuh. Ya. Nah, ketika kita berhenti mobil itu akan mati juga Om ininya Om. Tapi untuk AC tetap nyala ininya Om. Jadi memang itu yang katanya bisa membuat lebih menghemat lagi Om hematnya. bahan bakarnya Om. Ketika berhenti aja ya berarti ya. Betul. Jadi posisi kendaraan tuh kayak mati Om. Tapi AC, radio tetap nyala seperti nyala. biasa. Kalau selebihnya sama aja ya, akselerasi dan Iya. top speed. Sampai Sama, berapa Om. tadi? Nyobain sampai Tadi berapa nyobain tadi? sampai 120 125 lah Om, karena memang kan tadi takut tidak boleh terlalu ngebut juga kan Iya, Om ya. iya. Nah, lebih safety-nya tapi tadi sesekali lah ketika ada lurusan kosong nyobain dan memang secara akselerasi tenaganya memang oke lah ini R3 ini memang Om. Iya, dan posisinya kita juga di kabin nih enak ya, maksudnya mewah gitu. Kesannya mewah mobil ini. Fiturnya lengkap, Betul. modern, dan ini kayak gini-ginian karbonnya bikin, Iya, ada bikin kayak looks like gitu. iya macam kayak karbon ya Om Ya, ya. ini kayak karbon nih. Biasanya karbon ini bagus Om, jadi terkesan mewah memang untuk di dalam interiornya sendiri Om. Ya, untuk harga Dengan harga yang segitu 300 ya, jutaan mah ya udah sangat masuk lah. sangat cukup loh Om. Iya, Dengan fitur fiturnya kayak gini. AC juga sudah mulai ada semi digital Om. Bisa walaupun masih ada putar-putaran tapi Iya, tetap iya. Ya, memudahkan perpaduan antara analog dengan digital betul, lah ya. masih memudahkan lah. Memudahkan. Ya mungkin juga kalau nggak analog ya mungkin harganya nggak segitu juga kan. Iya. Sesuai dengan harga lah ya. Betul Om.